Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang sedemikian banyak sehingga mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali meskipun tidak lagi setiap hari ya. Jadi sesempat saya saja untuk meneruskan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita mendengarkan atau membaca buku ini kita semakin mencintai beliau sehingga kelak di yaumil qiyamah ya kita diakui oleh beliau sebagai umatnya ya, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman sekalian, pada kesempatan siang ini saya akan lanjutkan ini lagi tegang-tegangnya ya, ketika pertempuran atau perang Badar sudah diambang pintu ya, sudah tinggal meletusnya saja. Saya akan lanjutkan sub saat-saat yang menegangkan dan bara api peperangan yang pertama. Orang pertama yang menyulut bara api peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki sadis dan berperangai buruk. Dia keluar dari barisan sambil berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, sungguh aku akan minum air dari telaga mereka, atau aku akan menghancurkannya, atau aku mati karenanya." Tatkala dia keluar, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pun keluar menyongsongnya. Dan sewaktu sudah berhadapan, Hamzah langsung menebas kakinya pada pertengahan betis, sementara dia belum sampai ke telaga. Dia jatuh tersungkur dengan kaki terlentang dan darahnya mengalir mengenai rekan-rekannya. Kemudian dia merangkak menuju telaga hingga akhirnya terjebur di situ karena ingin menepati sumpahnya. Angkat tetapi Hamzah, ini paman Nabi, segera menebasnya sekali lagi saat dia sudah berada di telaga itu. Pertarungan 1 lawan 1. Setelah kematian Al-Aswad yang pertama kali menyulut api peperangan, maka keluarlah 3 orang penunggang kuda terbaik Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar, yaitu Utbah dan saudaranya Syaibah, keduanya putra Robi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Tatkala mereka telah keluar dari barisan, mereka menantang duel, maka tampillah 3 orang pemuda Ansor, yaitu Auf, Muawidz, keduanya putra Al-Harits, dan ibunya adalah Afra dan Abdullah bin Rawaha. Lalu para penantang berkata kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah segolongan orang-orang Ansor." Mereka berkata, "Kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian. Yang kami butuhkan adalah anak-anak paman kami sendiri." Lalu mereka berseru, "Wahai Muhammad, keluarkanlah kepada kami yang sepadan dari kaum kami." Rasulullah SAW lalu berkata, "Bangkitlah wahai Ubaidah bin Harits, bangkitlah wahai Hamzah, bangkitlah wahai Ali." Tatkala ketiga kesatria Islam ini telah berdiri dan mendekatinya, mereka bertanya, "Siapa kalian?" Ketiganya memberitahu siapa mereka, maka berkatalah mereka, "Kalian orang yang sepadan dan mulia." Maka bertarunglah Ubaidah, dia yang paling tua umurnya, menghadapi Utbah bin Robi'ah, Hamzah menghadapi Syaibah, dan Ali melawan Al-Walid. Dalam duel tersebut, Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan kepada lawan mereka dan berhasil membunuh keduanya. Sedangkan Ubaidah dan lawannya masing-masing berhasil menikam lawannya 2 kali. Keduanya sama-sama terluka. Lalu Ali dan Hamzah menyerang Utbah dan membunuhnya. Setelah itu keduanya memapa Ubaidah yang terputus kakinya.
Kaki Ubaidah tetap tidak bisa digerakkan hingga meninggal dunia di Shafra, suatu tempat sejauh 4 atau 5 hari perjalanan dari lembah Badar, ketika pasukan muslim dan dalam perjalanan kembali ke Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersumpah atas nama Allah bahwa ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan mereka. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, yaitu golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Surat Al-Hajj ayat 19. Serangan umum. Akhir dari duel tersebut merupakan awal presiden buruk bagi kaum musyrik. Mereka telah kehilangan 3 orang penunggang kuda dan pemimpin terbaik mereka sekaligus. Kemarahan mereka semakin berkobar, maka mereka pun melakukan serangan secara serempak. Adapun pasukan muslim setelah memohon bantuan dan pertolongan dari Rabb mereka bersungguh-sungguh penuh keikhlasan semata hanya untuknya, serta merendahkan diri di hadapan Allah dan menghadapi serangan Quraisy yang berlangsung bertubi-tubi, teguh di posisi mereka masing-masing dan mempertahankan diri. Akhirnya mereka berhasil menimpakan kerugian yang besar dan semboyan mereka ketika itu adalah Ahad. Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah. Rasulullah SAW sekembali dari meluruskan barisan pasukan, beliau bermunajat kepada Rabb-Nya dan memohon kemenangan yang telah dijanjikan. Beliau berucap, Allahumma anzir lima wa'attani, Allahumma inni unsiduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, tunaikanlah janji yang telah Engkau janjikan untukku, ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janji yang Engkau berikan kepadaku. Tatkala tungku api peperangan makin bergelora dan angin peperangan berhembus kuat hingga mendidih api peperangannya sampai mencapai puncaknya, beliau memanjatkan doa. Allahumma in tuhlaka hadhil isabatul yauma la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad badal yaumi abada. Ya Allah, jika golongan ini umat Islam dihancurkan pada hari ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, maka tidak ada lagi yang menyembahmu setelah hari ini selama-lamanya. Beliau berdoa dengan bersungguh-sungguh sekali sehingga pakaiannya jatuh dari pundaknya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membenahinya seperti semula dan berkata, cukup wahai Rasulullah, Engkau telah sangat memohon kepada Rabb-Mu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada malaikatnya seperti dalam firman-Nya, Anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Surat Al-Anfal ayat 12. Dan mewahyukan kepada Rasulnya, Anni mumittukum bi alfi minal malaikatim murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Maksudnya mereka menyertai kalian atau mereka saling mengikuti sebagian atas sebagian yang lain tidak datang secara bersamaan sekaligus. Turunnya malaikat. Rasulullah SAW diserang kantuk tiba-tiba dan tertidur sebentar. Setelah itu beliau mendongakkan kepala ke atas lalu berkata, bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril datang dan di gigi serinya ada debu. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan beliau bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kudanya dan memacunya, di gigi serinya ada debu. Lalu Rasulullah SAW keluar dari pintu tenda dan mengambil perisainya seraya berkata, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sayuhjamul jam'u wa yuwallunad dubur. Surat Al-Qamar ayat 45. Beliau kemudian mengambil segenggam kerikil lalu menghadap ke arah pasukan Quraisy seraya berkata, Syahadil wujuh, amatlah buruklah wajah-wajah mereka, dan melemparkannya ke wajah mereka. Tidak seorang pun dari orang-orang musyrik itu kecuali kerikil tersebut mengenai mata, kedua lubang hidung dan mulutnya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama."
dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Serangan balik. Ketika itulah Rasulullah SAW mengeluarkan perintah terakhir kepada pasukan untuk melakukan serangan balik dengan berseru, serang! Beliau mengeluarkan semangat untuk maju berperang dengan berkata, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah seorang memerangi mereka pada hari ini dengan penuh ketegaran dan keikhlasan, terus maju pantang mundur, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Beliau berkata lagi untuk meneguhkan mereka dalam peperangan, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika itu Umair bin Hamman berkata, wah. Beliau lalu bertanya, apa yang menyebabkan engkau berkata begitu? Tidak apa-apa, demi Allah wahai Rasulullah, aku hanya berharap semoga aku menjadi salah satu penghuninya, jawab Umair. Beliau berkata, sungguh engkau akan menjadi salah satu penghuninya. Segera Umair mengeluarkan kurma yang dibawanya dan memakan sebagiannya lalu berkata, seandainya aku hidup hingga memakan kurma ini sampai habis, sungguh itu merupakan hidup yang panjang. Kemudian dia membuang sisa kurmanya dan terjun ke kancah pertempuran dan bertempur hingga dia terbunuh. Demikian pula dengan Auf bin Harits, putra Afra, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang bisa membuat Rabb tersenyum melihat hambanya? Beliau menjawab, orang yang bertarung mati-matian melawan musuhnya dengan tanpa perisai. Maka seketika itu juga dia membuka perisainya, lalu membuangnya, kemudian menghunus pedangnya memerangi kaum Quraisy hingga dia terbunuh. Tatkala Rasulullah SAW mengeluarkan perintah menyerang balik, kondisi serangan musuh telah mengendur, semangat mereka meredup. Strategi bijaksana yang dilakukan oleh beliau mempunyai pengaruh yang besar dalam mengokohkan posisi kaum muslim. Mereka sewaktu menerima perintah maju dan menyerang, semangat perang mereka sedang menyala-nyala. Maka mereka bangkit dan menyerbu dengan serangan total yang mematikan. Mereka memporak-porandakan barisan musuh dan memenggal kepala mereka. Semangat tempur mereka semakin berkobar lagi ketika melihat Rasulullah SAW meraih perisai dan berkata dengan tegas dan pasti, sayuhjamul jam'a wa yuwallunad dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surat Al-Qamar ayat 45. Pasukan muslim terus menyerang dengan sengit dan para malaikat pun turun membantu. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah dia berkata, pada hari itu ada kepala yang terpenggal, tapi aku tidak tahu siapa yang memenggalnya. Ada tangan yang terputus, tapi tidak tahu siapa yang telah menebasnya. Ibnu Abbas berkata, ketika seseorang dari pasukan muslim dengan semangat mengejar seseorang dari pasukan musyrik yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, majulah wahai Haizum. Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang ada di hadapannya yang sudah terjerembab. Seorang Ansor yang melihat kejadian tersebut memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau berlantas berkata, benar, itu adalah pertolongan dari langit ketiga. Abu Daud Al-Mazini berkata, sesungguhnya aku sedang mengikuti seseorang dari pasukan musyrik untuk menebasnya. Tiba-tiba kepalanya sudah terpenggal sebelum pedangku sempat menebasnya. Maka aku menyadari bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Seorang laki-laki dari Ansor datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Maka Al-Abbas berkata, sungguh demi Allah, bukan orang ini yang telah menawanku. Yang menawanku adalah seorang laki-laki gundul yang rupanya paling menawan dan yang pernah kulihat. Dia menunggang kuda yang kulitnya bercak-bercak dan aku tidak melihatnya ada bersama kalian. Laki-laki Ansor itu berkata lagi, akulah yang telah menawannya, wahai Rasulullah. Beliau kemudian berkata, diamlah, sungguh engkau telah dibantu oleh seorang malaikat yang mulia. Oke teman-teman, sementara sampai di situ, ini sudah seru sekali, ya, perang Badar, ya, luar biasa, perang yang langsung berhadapan-hadapan, ya, nggak kayak sekarang, ya. Kalau perang itu tekan tombol, ya, atau tarik pelatuk, ya, dari jarak jauh, musuhnya jauh, kemudian ditembak, ya, atau dirudal, ya, mati. Zaman dulu pakai pedang, bayangkan, ya, pakai pedang, kalau langsung mati nggak apa-apa, terpenggal kepalanya. Kalau masih kena tangan atau kaki yang putus gitu kan, kayak apa sakitnya, ya, luar biasa. Baik teman-teman, besok akan kita lanjutkan, ya. Besok ini seru nih, judulnya nih, iblis lari dari medan perang. Ya, jadi perang Badar memang perang yang sangat fenomenal, perang yang penuh kemenangan yang gilang gemilang dari
pasukan Muslim pimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Oke teman-teman, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita terus mencintai baginda Rasulullah dengan cara kita masing-masing. Yang paling umum adalah kita memperbanyak sholawat kepada baginda beliau, ya. Kemudian yang lebih bagus lagi, kita baca ya sejarah-sejarah kehidupan beliau. Ya, banyak buku yang membahas tentang sejarah beliau. Kita baca supaya kita lebih mengenal sosok beliau. Ya, sosok yang nanti akan menolong kita ketika kita di yaumil hisab, ya, kita kebingungan ya dalam situasi yang sangat mencekam, ya, maka syafaat dari baginda Rasulullah atas izin Allah akan menolong kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.